Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Iya, Bu. Silakan duduk, Mbak. Iya. Terima kasih. Ya, sebelumnya dengan Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Istiqomah, Bu. Mbak Isti tinggal di mana, Mbak? Saya tinggal di Desa Petanjungan, RT 6 RW 3, Bu. Oh, Desa Petanjungan. Sekarang Mbak Isti kelas berapa? Saya sekolah di SMK Negeri 1 Ampel Gading, Bu. Sekarang saya kelas 12 ngambil jurusan Tata Busana, Bu. Oh, Mbak Isti sudah kelas 12. Berarti sebentar lagi mau lulus ya, Mbak? Iya, benar, Bu. Bagaimana Mbak Isti? Apakah ada yang Ibu bisa bantu? Saya mempunyai permasalahan, Bu, dan saya ingin berkonseling dengan Ibu. Oh, baik. Namun sebelumnya, apakah Mbak Isti ini pernah melakukan konseling? Saya belum pernah melakukannya, Bu. Oh, belum pernah ya, Mbak. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konseling itu ya, Mbak. Iya. Jadi, konseling itu merupakan salah satu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor atau guru BK kepada klien atau siswa yang mempunyai permasalahan guna untuk membantu menyelesaikan atau memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut. Dan biasanya proses konseling ini berlangsung selama 30 menitan, Mbak. Jika pada saat sesi ini permasalahan Mbak Isti belum tuntas, maka bisa dilanjut ke sesi pertemuan berikutnya. Selain itu juga terdapat asas-asas pada proses konseling. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Artinya Mbak Isti dalam proses konseling ini itu menceritakan semua permasalahan yang dialami Mbak Isti secara terbuka tanpa ada yang ditutupi. Yang kedua itu asas kesukarelaan. Artinya Mbak Isti ini datang ke sini untuk melakukan proses konseling itu atas kemauan atau keinginan dari diri sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain. Yang ketiga itu asas kerahasiaan. Artinya selama proses konseling ini berlangsung, permasalahan yang Mbak Isti alami ini tidak ada yang tahu kecuali hanya konselor atau guru BK dan Mbak Isti sendiri. Nah, bagaimana Mbak Isti? Apakah bisa dipahami? Iya, bisa, Bu. Baik, kalau begitu sekarang coba Mbak Isti ceritakan semua permasalahan Mbak Isti yang sedang dihadapi. Baik, permasalahan saya saat ini itu tentang pembelajaran daring, Bu. Jadi saya itu sangat malas saat pembelajaran daring ini, Bu. Terus saya berkurangnya motivasi sehingga saya nilai-nilai saat ini berturun, Bu. Terus saya berkurangnya menguasai materi-materi yang diberikan secara daring ini. Oh, kalau begitu berarti permasalahan Mbak Isti ini mengenai kesulitan dalam mengikuti pembelajaran daring ya, Mbak? Iya, benar, Bu. Nah, sebelumnya apakah ada faktor atau kendala yang membuat Mbak Isti ini merasa kesulitan dalam mengikuti pembelajaran daring ini, Mbak? Faktornya yaitu yang pertama tentang kurang stabilnya jaringan internet, Bu. Terus suasananya yang kurang monoton. Terus berkurangnya motivasi, Bu. Iya, baik, Mbak. Untuk pembelajaran daring saat ini memang kurang efektif di semua satuan tingkat pendidikan. Ya, karena itu banyak kendala atau faktor yang mempengaruhinya sehingga
siswa atau guru pun kurang maksimal dalam melakukan proses belajar mengajar secara virtual. Namun, di saat situasi pandemi COVID-19 ini, proses pembelajaran daring ini itu menjadi solusi agar kegiatan belajar mengajar itu tetap berlangsung supaya siswa tetap bisa menerima materi pelajaran yang seharusnya memang diberikan. Nah, selama pembelajaran daring ini, apakah Mbak Isti mempunyai keinginan untuk memperbaiki nilai-nilai yang menurun, atau istilahnya supaya Mbak Isti ini bisa menaikkan prestasi belajar lagi seperti sebelum pembelajaran daring ini, Mbak? Tentunya saya ya mempunyai keinginan sehingga prestasi-prestasi saya bisa lebih naik saat pembelajaran ini. Secara dahulu kan secara tatap muka ya Bu, terus saya mempunyai nilai-nilai yang lebih tinggi daripada yang sekarang. Nah, iya, kalau begitu berarti Mbak Isti di sini selama mengikuti pembelajaran daring itu tetap harus semangat dalam mengikutinya, walaupun banyak faktor atau kendala yang mempengaruhinya. Selain itu, Mbak Isti jangan mudah cepat bosan dengan pembelajaran daring ini yang memang membuat siswa merasa bosan atau kejenuhan. Selain itu, apakah Mbak Isti ada faktor lainnya? Tentunya ya sangat banyak sih Bu faktor-faktor yang membuat saya jadi malas belajar. Baik Mbak Isti, jadi begini ya, proses pembelajaran itu sebenarnya sama saja, hanya saja pada saat pembelajaran daring ini dilakukan secara virtual dengan memanfaatkan teknologi internet serta memanfaatkan media pembelajaran lainnya seperti grup WhatsApp, Zoom meeting atau Google Classroom ya Mbak biasanya. Iya. Nah, namun di saat pandemi ini yaitu proses pembelajaran daring dilakukan karena untuk bisa tetap berjalannya proses belajar mengajar. Hanya saja proses pembelajaran daring ini dilakukan secara online. Namun hal tersebut membuat siswa mengalami kesulitan atau kendala. Nah, selain itu, apakah Mbak Isti ini mempunyai motivasi untuk merubahnya? Saya mungkin motivasinya ya saya tetap semangat dalam pembelajaran daring ini supaya nilai-nilai saya tetap naik Bu. Nah, jadi begini ya Mbak, untuk permasalahan Mbak Isti ini, Ibu akan memberi beberapa saran untuk meminimalisir kendala yang dihadapi oleh Mbak Isti selama mengikuti pembelajaran daring. Yang pertama itu untuk mengenai koneksi internet yang tidak stabil ya Mbak. Iya. Nah, di sini Mbak Isti harus bisa melakukan atau mengambil koneksi internet atau mencari tempat yang semungkinnya sinyal itu lebih kuat, atau dengan cara meminta hotspot kepada anggota keluarga. Pasti ada ya Mbak? Iya ada. Selain itu juga bisa dengan memanfaatkan wifi yang ada di lingkungan sekitarnya, sehingga Mbak Isti ini dalam mengikuti pembelajaran daring itu bisa maksimal. Yang kedua, mengenai menurunnya motivasi belajar. Di sini Mbak Isti harus sedikit demi sedikit merubah pola belajar Mbak Isti supaya dalam mengikuti pembelajaran daring ini Mbak Isti tidak merasa bosan atau merasa kejenuhan. Selain itu juga untuk tempat belajar Mbak Isti itu dibuat senyaman mungkin supaya Mbak Isti tetap bisa fokus dan konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran daring ini.
Yang ketiga itu mengenai minimnya Mbak Isti dalam memahami materi yang telah disampaikan. Nah, di sini Mbak Isti itu harus berani berbicara atau bertanya kepada guru yang menyampaikan materi tersebut atau kepada teman yang lebih paham akan materi tersebut supaya Mbak Isti ini dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan itu tidak mengalami kesulitan. Nah, jika salah satu saran tersebut Mbak Isti lakukan, tentunya akan bisa meminimalisir kesulitan atau kendala dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Jika Mbak Isti tetap dalam kondisi seperti itu, maka apa tujuan Mbak Isti melanjutkan sekolah ke jenjang SMK kalau bukan untuk lulus dengan prestasi yang baik dan bisa mengembangkan keterampilannya. Bisa dipahami Mbak Isti? Iya, bisa Bu. Mungkin saya akan mencobanya saran yang diberikan oleh Ibu. Apakah masih ada yang bisa Mbak Isti sampaikan lagi? Mungkin cukup itu saja ya Bu. Terima kasih atas saran-sarannya. Mohon maaf atas waktu mengganggunya ya Bu. Iya Mbak Isti, kalau sekiranya permasalahan Mbak Isti belum tuntas, Mbak Isti bisa datang ke Ibu lagi ya Mbak. Iya. Untuk menyelesaikan permasalahan yang Mbak Isti ini secara tuntas, dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan kepada Mbak Isti. Iya, terima kasih ya Bu atas sarannya. Saya permisi dulu. Iya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.